Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Bari. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita masuk ke sesi 2 matematika, yaitu peluang teoretik. Kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa yang dimaksud dengan peluang teoretik? Peluang teoretik adalah peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang dapat terjadi, atau disebut ruang sampel. Di sini ada kata perbandingan, itu tidak lain adalah pembagian. Ya, jadi PA itu adalah peluang kejadian, KA itu adalah kejadian A, sedangkan SA adalah ruang sampel seluruh kejadian A yang dapat terjadi. Oke. Sekarang kita saksikan di foto ini, kalian tahu ini orang lagi ngapain ya? Iya, itu adalah orang lagi balap-balapan ya, tapi ini sangat berbahaya anak-anak. Oke. Menurut kamu kejadian apa sih yang dapat terjadi pada mereka? Ya kalau kita lihat mereka nggak pakai helm, mereka motornya bukan motor balap. Ya, terus juga pakaiannya juga pakai kaos ya, nggak pakai rompi dan segala macam. Kira-kira kejadian apa nih? Oke, yang pertama tabrakan motor, jatuh. Kesempet, mereka jatuh. Ban slip, jatuh. Atau bisa selamat, mereka finish selamat. Yang kelima belokan tikungan, jatuh. Masuk tanggul atau bolongan, jatuh. Ban melindas benda atau batu, jatuh. Atau bahkan mereka bisa nabrak orang. Nah, dari 1 sampai 8 kejadian yang dapat terjadi ini disebutkan ruang sampel. Ya, ruang sampel. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah soal peluang. Tentukan berapa peluang pengendara motor tersebut mengalami kecelakaan. Dari 1 sampai 8 yang merupakan kecelakaan adalah tabrakan motor, keserempet, ban slip, belokan tikungan jatuh, masuk bolongan, ngelindas benda jatuh, atau nabrak orang. Itu ada 7 kejadian ya. Dari total kejadian 8, maka peluangnya adalah kejadian dari A dibagi seluruh sampelnya. Kejadiannya 7/8. Sama dengan 0,875, atau kita rubah dalam bentuk persentase menjadi 87,5%. Kita kalikan 100%. Oke, mudah-mudahan kalian paham sedikit arti tentang peluang. Oke, kita langsung masuk saja ke materi kita, objek kita yang pertama ya. Objek kita yang pertama yaitu dadu. Kalian bisa melihat dadu atau pernah melihat dadu ya. Dadu itu seperti gambar ya. Sekarang akan diberikan contoh satu dadu, kita lempar. Kalau sebuah dadu kita lempar, ketika dia jatuh, dia akan mempunyai 6 kejadian yang pasti, yaitu dadu angka 1, dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Jadi kita dapatkan ruang sampel dadu itu 6. Ya, atau SA sama dengan 6. Contoh, sebuah dadu kita lempar, tentukan peluang muncul mata dadu 3. Mata dadu 3 itu muncul cuma sekali ketika bentuk dadunya seperti ini ya. Maka peluangnya adalah 1 per semuanya, total seluruhnya 1/6. Oke. Contoh yang kedua, sebuah dadu dilempar, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan ganjil. Oke. Mata dadu bilangan ganjil itu muncul 3 kali. Buktinya apa? Oke, bilangan ganjil itu kan dadu 1, bisa juga dadu 3, atau dadu 5. Jadi ada 3 kejadian, maka peluangnya adalah kejadian A-nya 3 dibagi total seluruhnya 3/6. Insya Allah mudah ya anak-anak ya. Oke, contoh yang ketiga.
Sebuah dadu dilempar. Tentukan peluang muncul dadu bilangan 1 atau 5. Berarti di sini boleh dua kemungkinan, ketika dilempar boleh 1, boleh juga 5. Berarti munculnya ada 2 kali, yaitu bisa dadu 1 atau dadu 5. Maka peluang kejadiannya adalah kejadiannya ada 2, berarti 2/6. Atau kita sederhanakan 1/3. Oke. Nah, sekarang kita ke objek 2 dadu. 2 dadu itu bila kita lempar bersama-sama, dia mempunyai 36 ruang sampel atau 36 kejadian yang pasti. Yaitu bisa begini. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bisa juga seperti ini gambarnya. Ya. Bisa juga seperti ini. Dan seterusnya. Ini kalau kita hitung, banyaknya kejadiannya itu ada 36 kejadian. Oke. Kita dapatkan ruang sampel dadu sama dengan 36. Contoh 1. 2 mata dadu dilempar. Tentukan peluang muncul mata dadu bilangan ganjil. Oke. Tunggu sebentar, ini kayaknya salah nih. 2 dadu dilempar. Tentukan peluang muncul dadu bernomor 5 dan 3. Oke. Yang kedua, dadu bernomor 5 atau 3. Dan yang C, dadu berjumlah 5. Kita jawab yang A dulu. 2 dadu kalau kita lempar, itu dadu bernomor 5 dan 3. Arti kata dan di sini adalah dia harus bersama-sama. Bisa bernomor 5 dan juga bernomor 3. Jadi harus berbarengan. Kejadiannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari seluruh total ruang sampel, 5 dan 3 sekaligus itu bisa ini yang saya bulatkan. Sama satu lagi ini. Oke, itu adalah 2 jenis dadu 5 dan 3 sekaligus. Cuma ada berapa? Cuma ada 2 kejadian yang mungkin. Berarti peluangnya adalah 2 per ruang sampel 36. Oke, mudah ya. Sekarang yang B. Kita akan mencari dadu bernomor 5 atau 3. Oke. Artinya, kedua dadu yang muncul itu boleh 5 saja, atau boleh ada 3-nya saja, atau mungkin boleh 5 dan 3 sekaligus. Sekarang kita lihat dari 36 ruang sampel ini, mana yang ada angka 5 dan 3 atau dua-duanya sekaligus. Oke, yang pertama, nah kita lihat di sini. Ini yang saya lingkari ini dadu yang ada angka 5-nya. Ya. Terus sekarang yang ada angka 3-nya saja. Nah, itu. Oke. Dan yang terakhir ada angka 3 dan 5 sekaligus. Nah, jadi kita dapatkan yang kita bulatkan itu ada berapa kejadian? Ya, kejadiannya ada 20. Maka peluang dadu bernomor 5 atau 3 adalah 20/36. Oke. Yang ketiga yang C, 2 dadu dilempar. Tentukan peluang 2 dadu tersebut bila dijumlahkan itu 5. Oke. Kita lihat. Yang berjumlah 5 itu saya bulatkan. Nah, itu 1 sama 4 jumlahnya 5. 2 sama 3 jumlahnya 5. 3 dan 2 jumlahnya 5. Dan 41 jumlahnya 5. Oke, atau bisa cara yang lain. Kita langsung saja menulis kalau jumlah 5 dadunya itu keadaannya bagaimana? Bisa 14. Apalagi? Iya betul, bisa 41. Bisa 23. Apalagi satu lagi? Iya 32. Ada berapa kejadian yang dapat terjadi? Ada 4 kejadian. Maka peluang dadu 2 dadu berjumlah 5 adalah 4/36.
Oke, mudah-mudahan paham semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut ke objeknya yaitu koin. Nih anak-anak. Tadi sudah dadu, sekarang koin. Oke. Satu koin kalau dilempar itu ada dua kejadian. Jelas ya. Yaitu bisa angka 1000, bisa juga gambar. Itu gambar angklung ya. Nah sekarang kalau dua koin. Kalau dua koin itu ada 4 kejadian. Atau kalau kita pakai perkalian 2 koin kali 2 koin. Ya, satu koin itu kan 2 sisi. Berarti 2 koin itu berarti 2 kali 2. Ada 4 kejadian. Jadi 2 koin kalau kita lempar ada 4 kejadian. Bisa apa aja? Bisa angka gambar. Ya. Bisa juga gambar angka, ini tukeran. Bisa juga angka-angka, kedua koin angka-angka, atau bisa juga kedua koin gambar-gambar. Nah, bagaimana kalau 3 koin kita lempar? Ada berapa kemungkinan kejadiannya? Ada? Iya betul, ada 8. Dari mana? Ya 2 kali 2 kali 2. Berarti ada 8 kejadian. Ini saya nggak pakai gambar, langsung saja ini angka-angka-angka, gambar-gambar-gambar, dan seterusnya. Ini ada 8 kejadian. Oke ya. Nah pertanyaannya yang pertama, contoh pertama. 2 buah koin dilempar. Tentukan peluang muncul yang pertama 2 sisi angka. Yang kedua minimal ada 1 koin angka. Oke, kita akan jawab yang pertama dulu nih. Kalau kita lempar 2 koin, itu tentukan peluang ada 2 sisi angka. Oke, kalau 2 koin kita lempar, itu ada 4 kemungkinan ya. Bisa angka gambar, bisa gambar angka, bisa kedua koin angka-angka, bisa kedua koin gambar-gambar. Nah, yang muncul 2 sisi angka itu kejadiannya cuma 1. Berarti peluangnya adalah 1/4. Oke. Yang B sekarang. 2 koin kita lempar. Pertanyaannya adalah peluang minimal ada 1 koin angka. Oke, kita lihat lagi. 2 koin kalau kita lempar peluangnya itu kemungkinan seluruhnya itu ada seperti ini. Nah, kita cari yang ada angkanya yang mana. Oke, bisa angka gambar itu ada angkanya. Gambar angka itu ada angkanya, koin angkanya. Atau kedua-duanya angka semua. Yang terakhir gambar-gambar tidak ada angkanya. Jadi minimal 1 koin itu angka, berarti harus ada angkanya, nggak boleh tidak. Berarti peluangnya adalah 3 dibagi 4. Oke, mudah-mudahan paham ya anak-anak. Lanjut, contoh kedua. 3 buah koin dilempar. Ya tadi 2 koin, sekarang 3 nih. Tentukan peluang muncul koin 2 sisi, angka, dan 1 gambar. Atau muncul seluruh sisi koin sama. Yang terakhir muncul minimal ada 1 koin angka. Oke, yang pertama dulu nih. 3 koin kita lempar. Tentukan peluang muncul koin tersebut itu 2 sisi angka, 1 gambar. Ya, jadi dia mau di koinnya itu angkanya 2, gambarnya ada 1. Sebelum itu kita tulis dulu nih seluruh ruang sampelnya ada berapa nih. Seluruh kejadian yang terjadinya. Nah itu ada seperti itu. Nah kita cari yang angkanya ada 2, gambarnya ada 1. Oke, ya ini 1, 2, 3. Ada lagi nggak yang angkanya 2, gambar 1? Tidak ada. Berarti peluangnya adalah 3/8. Yang B. Sekarang 3 koin dilempar, muncul seluruh sisi koin sama. Jadi dari 3 koinnya itu sama semua. Nah kalau kita lihat seluruh kejadian yang terjadi,
Mana yang semua sisinya sama? Ini pertama, seluruhnya angka. Satu lagi apa yang sama? 3 koinnya itu gambar semua, gambar. Berarti peluangnya adalah 2/8. Yang C, 3 koin kita lempar, minimal ada 1 koin angka. Jadi dari 3 koin yang terjadi nanti, itu koin angka itu harus ada 1, minimal 1, nggak boleh nggak ada. Oke, sekarang kita lingkari yang ada angkanya. Oke, 1, 2, 3, itu ada angkanya. 4, 5, 6, 7. Oke, yang ada angkanya itu ada 7. Jadi harus ada minimal 1, lebih boleh. Berarti peluangnya adalah 7 dibagi total 8. Oke, gampang ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana kita bila dihadapkan dengan kejadian bendanya beda nih. Ada 1 dadu sama 1 koin. Kalau 1 dadu dan 1 koin kita lempar, itu kejadiannya itu bisa dadunya 1, koinnya angka, dadunya 2, koinnya angka, dan seterusnya. Atau bisa juga dadunya 1, koinnya gambar, dadunya 2, koinnya gambar, dan seterusnya. Ada berapa kejadian? Ada 12 kejadian. Dari mana rumusnya? Dadu sisi ruang sampelnya 6, 1 koin ruang sampelnya 2, berarti 6 dikali 2, ada 12 kejadian. Contoh, sebuah dadu dan koin, jadi sama-sama 1 buah, dilempar. Tentukan peluang muncul dadu genap dan gambar. Jadi dadunya genap, terus koinnya gambar. Kita lingkari yuk. Nah, ini peluangnya adalah 3/12. Dari mana 3? Nah, kita cari. Ya, dadunya genap, koinnya gambar. Ya, 1, 2, 3. Ya, itu 2, 4, dan 6 itu adalah bilangan genap. Paham ya? Oke. Sekarang yang B. Peluang muncul dadunya genap atau koinnya gambar. Nah, ini jadi boleh salah satu nih. Kalau ada kata atau, itu boleh salah satu. Boleh dadunya aja yang genap, atau boleh juga gambarnya aja pada koin, atau dua-duanya dadu genap, gambar koin. Oke. Sekarang, nah ini yang saya tunjukkan ini adalah dadunya genap. 2, 4, 6. Ya. Terus yang saya tunjukin ini gambar pada koin. Gambar. Ya. Jadi yang saya lingkari ini adalah dadunya genap, ya, sama gambarnya koin. Koinnya gambar. Oke. Berarti ada berapa banyak? Ada 9 dari 12. 9/12. Oke. Sekarang objek kita ke bola. Jadi bola ini simulasinya ada sebuah kantong berisi bola nih. Ya, langsung saja. Pada sebuah kantong terdapat 30 kelereng, ya, atau kelereng warna merah. Itu ada 12, warna hijau ada 5, sisanya warna biru. Ya, kemudian kita ambil 1 kelereng secara acak, ambilnya ngebebas ya. Tentukan peluang jika yang terambil itu kelereng biru. Yang kedua, terambilnya itu kelereng merah atau hijau. Oke. Nah, sekarang begini. Kita lihat di sini. Banyak seluruh kelereng itu 30. Merahnya 12, hijaunya 5, ya. Berarti kalau kelereng biru itu adalah sisanya, yaitu 30 dari totalnya, dikurangi merah 12, dikurangi hijau.
dapat kelereng biru ada 13 buah. Oke ya. Sisanya. Pertanyaan yang pertama kita akan cari. Tentukan peluang yang terambil kelereng biru. Ya sudah. Kelereng birunya itu 13 ya. Ini kita cari masing-masing dulu. Kelereng birunya 13, kelereng hijaunya 5, kelereng merahnya 12. Ruang sampelnya 30. Oke, peluang terambil kelereng biru adalah 13/30. Oke, peluang terambil kelereng merah atau hijau. Nah, kalau merah atau hijau itu berarti boleh bisa merah atau bisa hijau. Ya, kita tambahkan. Berarti 12/30 tambah 5/30 sama dengan 17/30. Oke, bisa ya. Oke, alhamdulillah. Oke, yang terakhir kita berbicara kartu bridge ya. Kartu bridge ini ada diamond, club atau keriting kita bilang, terus ada heart sama ada spade atau daun. Kita cari ruang sampelnya dulu. Spade dan heart itu masing-masing jumlahnya itu ada 13. Itu termaksud king, queen, dan jack ya. Jadi angkanya itu dari as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kartu jack, kartu queen, kartu king. Kemudian juga itu saya belum merubah tuh. Itu yang di atas itu diamond, bukan spade. Diamond dan club. Diamondnya ada 13, clubnya ada 13. Oke. Ruang sampel dari kartu bridge adalah 52 buah. 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13. Itu nggak pakai joker. Nah, ini ada soal. Dari seperangkat kartu bridge, tentukan peluang terambilnya. Ini kita ambil satu ya, ini ada keterangan. Kita ambil satu kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu klub. Nah, kartu klub itu kan ada 13 ya. Berarti 13/52. Yang B, peluang terambilnya kartu as. Kartu as itu ada 4 ya. Seperti gambar kalian bisa lihat ada 4 kartu. Berarti peluangnya adalah 4/52. Yang terakhir kartu king. Kartu king juga ada 4 ya. Kalian kita lihat gambarnya. Berarti peluangnya adalah 4/52. Oke. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi peluang dan materi ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian nanti. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.